Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala, qala adh-Dhahabi, hadhihi mas'alatun kabirah, wa hiya al-qadari wal-mu'tazili wal-jahmi wal-rafidi. Idza ulima sidquhu fil hadithi wa taqwahu wa lam yakun da'iyan ila bid'atihi faladhi alaihi aktsarul ulama qabulu riwayatihi wal 'amalu bihadithihi wa taraddadu fid da'iyah hal yu'khadhu anhu. فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه وقال بعضهم إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم tubih bid'atuhu khurujahu min dairatil Islam walam tubih damahu fa inna qabula ma rawahu sa'il wa hadhihi al-mas'alatu lam tatabarhan li kama yanbaghi walladhi tadha li minha anna man dakhala fi bid'atin wa lam yu'adda min ru'usiha wala am'ana fiha yuqbalu hadithuhu kama mathal al-hafidh Abu Zakaria biulaikal mazkurin wa hadithuhum fi kutubil Islam li sidqihim wa hifdhihim wa amma man yukaffaru bi bid'atihi faqad qala al-hafidh Ibnu Katsir la ishkala fi raddi riwayatihi wa hadha huwa al-mukhtar wa illa faqad haka al-hafidh Ibnu Hajar al-khilafa fi dhalika faqala musyiran ilal bid'atil mukaffirah la yaqbalu sahibaha al-jumhur wa qila yuqbalu mutlaqan wa qila in kana la ya'taqidu hilal kadhib linusrati maqalatihi qubila wa tahqiq annahu la yaruddu kulla mukaffirin bi bid'atihi لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله وقال أيضا الذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر الأول من كان الكفر صريح قوله الثاني وكذا من كان الكفر لازم قوله وعرض عليه فالتزمه وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا قال السخاوي وينبغي حمله على غير القطع ليوافق كلامه الأول. Nah, ini melengkapi pembahasan tentang ibtida'. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ini adalah masalah besar, yaitu orang yang berpaham Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah. Kalau kejujuran orang itu dalam hadis dan ketakwaannya diketahui, orangnya kalau menyampaikan hadis Nabi itu sangat amanah, begitu, tidak sembarangan, walaupun pahamnya ya begitu, paham bid'ah, dan dia bukan orang yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya, artinya tidak dikenal sebagai dai, ya. Paham? Maka kebanyakan ulama dalam menyikapi ahli bid'ah yang seperti ini itu masih nerima riwayatnya
dan beramal dengan hadisnya. Hanya saja mereka ragu kalau orang itu misalkan sebagai dai yang mengajak kepada bid'ahnya, apakah masih bisa diambil riwayatnya, masih bisakah diamalkan hadis-hadisnya. Nah, yang seperti ini mereka beda lagi. Banyak dari para hufaz itu lebih memilih apa? Tajannubi hadisihi wa hijranihi. Ya, jauhi hadisnya, jauhi orangnya. Nah, kalau dia da'iyah. Sebagian yang lain mengatakan kalau kita tahu dia jujur, dia da'iyah, dan di sisi dia ada hadis atau sunnah Nabi yang dia sendirian yang punya jalan riwayat itu, bagaimana boleh bagi kita meninggalkan sunnah tadi hanya karena orangnya seperti itu? Artinya maslahat menjaga sunnah ini masih apa? Jadi pertimbangan. Heman ibaratnya gitu ya. Karena nggak ada yang punya sanad dari jalan yang sahih gitu ya, kecuali dari jalan orang ini yang dia seperti itu, tapi orangnya nampak jujur, nampak apa amanah, tapi dia dai ilal bid'ah. Nah, itu yang bikin lo masih imbang ya. Ada yang nolak, nggak mau ya, nggak ada kemuliaan buat dia. Ada yang eman ya hadisnya ini, akhirnya masih ngambil. Dikatakan semua tindakan para imam hadis itu tu'dinu. Ini menunjukkan bahwa mubtadi itu kalau bid'ahnya tidak membolehkan dia keluar dari daerah Islam, ya, dan tidak menghalalkan darahnya, artinya tidak sampai mukafirah, ya, walaupun dia da'iyah, maka menerima apa yang dia riwayatkan masih bisa. Jelas? Sekali lagi ini masalah besar. Cuma singkatnya seperti itu kata Imam Adzhabi. Dan masalah ini kata beliau, lam yatabarhan li kama yanbaghi. Belum jelas bagi saya sebagaimana yang seharusnya. Nah, walladzi tadhaha li, yang jelas bagi saya minha dari masalah ini, bahwa siapa saja yang masuk dalam bid'ah dan tidak terhitung sebagai tokoh utamanya, dan juga tidak terlalu mendalami bid'ah tadi, itu masih diterima hadisnya. Artinya bukan pentolannya lah. Ya mungkin dai-dai yang dai-dai biasa lah, bukan pentolan utamanya. Itu masih bisa diterima. Seperti Al-Hafidh Abu Zakaria membuat contoh mereka-mereka yang tersebut sebelumnya itu. Dan hadis mereka ada dalam Kutubul Islam, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama muslimin. Jadi kan masih dianggap ya. Kenapa? Karena mereka masih dikenal dengan kejujurannya, dengan kemungkinan hafalannya. Artinya sifat adalah dan sifat mabut itu belum hilang gitu. Walaupun dia bermasalah dalam i'tiqadnya. Adapun man yukaffaru bi bid'atihi, ahli bid'ah yang dikafirkan sebab bid'ahnya. Ini bid'ah yang sangat parah, mukaffirah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah katakan la iskala fi raddi riwayati. Tidak ada iskal dalam menolak riwayatnya. Nah, artinya ini enggak sulit ya. Kalau memang jelas bid'ahnya itu mukaffirah, sudah kamu enggak perlu eman-eman. Orang kafir ya, sudah sangat jatuh sifat adalahnya, la karamata lahu. Nah, jelas. Wa hadha huwal mukhtar, yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir ini yang terpilih. Wa illa, bila tidak, faqad haka Al-Hafidh Ibnu Katsir Ibnu Hajar
Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah masih menghikayatkan al-khilafah. Itu pun masih ada khilaf. Mubtadi yang bid'ahnya mukafirah itu memang yang terpilih jangan diambil. Tapi itu pun nggak sepakat ulama. Masih ada yang berbeda pendapat dalam masalah itu. Ibnu Hajar katakan musyiran ilal bid'atin mukafirah la yaqbalu sahibahal jumhur kata beliau ya. Bukan apa? Ijma. Jelas mayoritas ulama sudah enggak mau ambil riwayat ahli bid'ah yang bid'ahnya mukafirah. Waqila ada pendapat lain mengatakan yuqbalu mutlaq. Mubtadi itu ya beritanya, riwayatnya yang penting dia orang adil ya, jujur, terpercaya, hafalannya mutqin diambil. Mutlak mau bid'ahnya mukafirah atau ghair mukafirah, da'iyat atau ghair da'iyat. Yang penting kriteria dalam riwayat itu apa? Ada pada dia. Jadi ibtidah itu menghilangkan sifat adalah atau tidak itu ternyata apa? Enggak mutlak gitu lah. Ada tafsir yang banyak. Nah, ada juga yang mengatakan ingkana la ya'taqidu hilal kadhib li nusrati maqalatikum. Kalau dia tidak berkeyakinan halalnya berdusta untuk membela pendapatnya, maka masih bisa diterima. Walaupun bid'ahnya sampai parah saja, tapi tidak sampai menghalalkan berbohong. Nah, maka masih bisa diterima. Wa tahqiq, dan yang betul kata penulis annahu la yuraddu kullu mukaffarin bi bid'atihi. Tidaklah ditolak setiap orang yang dikafirkan dengan bid'ah ya kan? Itu kata penulis ya. Walaupun bid'ah mukaffirah ya, tidak semuanya menyebabkan orang itu ditolak. Ya. Kenapa? Li'anna kulla ta'ifah, karena masing-masing kelompok itu tadda'i anna mukhalifiha mubtadi'ah, akan mengklaim orang yang berlawanan dengannya mubtadi. Kamu bilang dia mubtadi'ah, nanti dia bilang kamu juga apa? Mubtadi'ah. Wa qad tubalighu. Kadang ta'ifah tadi berlebihan dalam menuduh fatukaffiru mukhalifiha, sampai mengkafirkan orang yang menyelisih kelompok itu ya. Lah. Nah, kalau ukhidha hadza 'ala al-itlaq, seandainya kesimpulan seperti ini diambil secara mutlak, kalau bid'ah mukaffirah itu la iskala fi radd riwayat, kalau itu diambil secara mutlak, lastalzama ya takfir jami' ta'if, niscaya mengharuskan apa? Mengkafirkan semua kelompok, saling takfir. Gimana jadinya? Masing-masing akan berhujah dengan hujah yang sama. Saya nggak mengambil dia karena dia Rafidhi. Yang Rafidhi, yang dituduh Rafidhi juga bilang, dia Qadari, sama aja. Kalau asal tuduh-tuduh begitu dan mutlak begitu, kacau yang ada. Setiap orang nanti akan apa? Wah, dia padanya ada begini, tak bisa diterima. Nanti yang sana juga begitu, cari lagi masalah dia. Dia terlalu berlebihan dalam membela Muawiyah, berarti dia itu khariji. Berarti dia yang begini. Habis semua. Cari apa? Menjatuhkan satu dengan yang lainnya, menolak semua riwayatnya, akhirnya jalan hadis Nabi mau kemana ini? Ini putus semua. Habis. Hilang. Nah, itu gambaran di masa itu ya. Di masa itu di mana bid'ah itu benar-benar apa? Mengacaukan banyak orang. Mengacaukan. Sehingga mutlak itu ya. Artinya ada orang yang terjangkiti paham bid'ah tanpa dia sadari
kalau itu seperti apa. Nah, ada juga itibar itu yang seperti yang sebelumnya, hanya tuduhan saja, Bang. Atau kalimatnya memang betul seperti itu, tapi bukan itu maksudnya, tidak mengharuskan begini. Artinya panjang pembahasannya. Ya. Sehingga tidak bisa kamu hukumi secara mutlak. Ya. Tetap kamu harus pelajari per orangnya, ya, per masalahnya, seperti apa. Nah, itu. Fal mu'tamadu, maka yang dijadikan pegangan sandaran adalah annalladzi turaddu riwayatu, bahwa yang ditolak riwayatnya dari kalangan ahli bid'ah itu adalah man ankara amran mutawatiran minasyarr. Siapa saja yang mengingkari perkara yang mutawatir. Nah, lihat. Kembalinya kepada apa? Hal yang mutawatir. Kalau yang masih mukhtalafun fihi itu agak rumit. Karena masing-masing akan menyerang lawannya, membela apa yang di sisinya. Tapi sudah, yang itu dilewat dulu. Yang paling jelas apa yang semua orang sepakat, ya, bahwa ini bagian dari syariat. Kemudian ada orang yang mengingkarinya, itu ditinggalkan, jangan diambil riwayatnya. Jelas. Yang ma'luman minad din bil darurah, yang itu diketahui sebagai bagian dari agama secara darurat. Ya, misalnya salat 5 waktu, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Hal yang begini, ya, seharusnya perkara yang sudah mutawatir, yang itu bagian dari agama, nggak boleh ada satupun yang mengingkarinya. Muhammadur Rasulullah, jelas kiblat kita adalah Ka'bah. Itu hal-hal yang mutawatir dan darurat, jelas. Nah, wa kadza man ya'taqada aksahu. Begitu pula orang yang berkeyakinan yang sebaliknya. Nah, mengingkari atau berkeyakinan dengan yang sebaliknya. Itu ditolak riwayatnya. Fa amma man lam yakun bihadhihi sifah. Adapun orang yang tidak seperti itu sifatnya, ya, bid'ahnya mungkin parah, ya, mungkin mukaffirah, tapi bukan hal yang mutawatir dari syar'i, bukan hal yang maklum minatin bidarurah. Jelas itu tempat ikhtilaf ulama. Jelas. Wa dhamma illa dzalika dhabtuhu. Ditambah orang itu masih kuat hafalannya, ya. Jelas. Ma'aw wara'ihi, ditambah dia punya wara' wa taqwa, punya takwa. Fala mani'a min qabul, maka tidak ada yang bisa menghalangi dari diterima riwayatnya. Ini dari Ibnu Hajar, rahimahullah, ya. Sehingga seperti yang di awalnya, bahwa uslub para a'immah dalam masalah ini itu menguatkan bahwa al-ibrah fi riwayah bisidqir rawi wa amanatihi wa thiqati dinihi wa khuluqihi. Balik situ lagi, ya. Nah, itu yang paling ibaratnya pokok dalam perkara ini. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah juga mengatakan alladzi yadhharu anna alladzi yuhkamu alaihi bil kufur, yang nampaknya bahwa orang yang dihukumi, ya, dengan kekufuran itu adalah orang yang man kana al-kufru sariha qawli, orang yang kekufuran pada dia adalah dalam bentuk perkataannya yang jelas tegas, perkataan kufur itu, ya, paham, ya, mencaci maki
Allah, Rasulnya, atau kitabullah, atau hal yang sifatnya jelas itu kalimat kufur. Nah, maka dihukumi dengan wa man kana wa kadza man kana al-kufru lazima qawli. Begitu pula dihukumi sebagai orang kafir orang yang kekufurannya itu dalam bentuk lazim dari qaulnya, bukan qaulnya tapi lazim dari qaulnya. Wa uridu alaih, dan sudah dipaparkan pada dia, sudah diistifsar, faldazama, dan dia mengakui memang itu yang saya maksud. Wow. Ada orang kalimatnya berbias gitu ya. Bisa maknanya kufur, bisa maknanya tidak kufur. Kemudian diistifsar. Yang kamu maukan ini yang mana? Yang ini. Jadi ini. Kufur ini. Ya. Wah. Ya kafir. Walaupun perkataannya tidak begitu, tapi dia memaksudkan seperti itu. Setelah dia apa? Diistifsar. Jadi lazimul qaul itu bisa jadi qaul kalau orang itu memang apa? Iltizam, memegang itu. Wa amma man lam yaltazim wa nadhala an. Adapun orang yang tidak mengakui itu, tidak memaksudkan itu, dan dia berusaha untuk apa? Menjauh dari itu ya. Bela diri lah. Nah, kadang kan ada orang ya kalimatnya ini nggak jelas, terus didebat sama lawannya. Kalimatmu ini lazimnya adalah begini. Oh bukan itu saya maksud. Saya nggak maksud begitu. Misalkan dia ada perlawanan, ada pembelaan. Ya, kalau seperti itu gimana? Fa innahu la yakunu kafiran. Itu belum bisa dikatakan kafir. Walau kana lazimu kufur. Walaupun lazimnya sebetulnya kufur. Tapi ketika dia ditanbih, dia diingatkan, ucapan ini konsekuensinya begini loh. Oh enggak, bukan itu. Padahal kemungkinannya enggak ada lain selain itu. Tapi dia tetap menolak, bukan itu yang saya maksud. Itu pun belum bisa kamu memvonis kah? Kalau orangnya masih kelihatan enggak berani mau mengakui konsekuensi itu. Sementara perkataannya memang enggak jelas. Jadi ulama bukan orang yang bengis ya, bukan orang yang suka gitu dalam mengkafirkan orang. Tidak. Selama orang yang tertuduh tadi masih berusaha lari dari kekufuran, walaupun perkataannya itu sebetulnya mengarah kepada kekufuran, belum bisa difonis. Masya Allah. Kemudian kata As-Sakhawi rahimahullah, wa yanbaghi hamluhu ala ghairil qat'i. Hamluhu ay hamlu hadzal kalam al-akhir. Ya. Dan harus membawanya kalam yang terakhir itu, ini lazimnya kufur tapi dia tidak iltizam. Belum bisa dikafir. Ini harus dibawa kepada perkara yang tidak qat'i. Ini masih ada sisi syubhatnya. Jelas. Liwafiqa kalamahul awal, agar sesuai dengan kalam dia yang pertama. Karena kalau yang pertama kan sharih. Kalau sharih itu nggak perlu istifsar. Yang kedua ini kan yang nggak sharih. Itu yang nggak sharih maksudnya nggak qat'i gitu. Dia misalkan ada sindiran kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, nggak seneng gitu, sentimen gitu. Suka nyindir yang nggak bagus gitu. Terus istifsar sama dia. Mas, sampean kok kayaknya benci sekali sama Ummul Mukminin Aisyah. Apa sampean masih menganggap masalah itu dah? Masalah itu sudah Allah bersihkan dalam surat An-Nur. Itu ucapan sampean itu
konsekuensinya sampai mengingkari ayat loh. Apa sampai betul-betul nggak percaya dengan firman Allah dalam surah An-Nur itu yang membebaskan Aisyah dari tuduhan? Oh enggak gitu maksudnya. Dia takut. Kalau nggak berani nih. Nah kalau masih begitu, ulama masih apa? Belum memvonis dia kah? Tapi itu orang bahaya. Cuma untuk mengkafirkan masalah lah. Bahaya orang itu. Ya. Membahayakan dirinya dengan orang lain. Ada orang seperti itu kan, bagi orang yang jahil itu bikin fitnah. Banyak orang yang akhirnya percaya gitu. Iya juga ya. Kan? Jadi kalau dihadapi sama ulama, kelihatan sekali syubhatnya itu apa? Lemah. Ya. Kalau dia kelihatan lemah, terpojok, baru dia kelihatan berusaha cuci tangan. Nah, itu pun ulama masih apa? Rahmah ya. Gak langsung dihajar sekalian. Ya sudah. Berarti dia masih takut untuk apa? Terang-terangan. Nah. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh sangarnya kalau di depan orang bodoh saja. Kalau di depan orang yang ahli nggak bisa apa-apa dia. Ketakutan. Karena hujahnya apa? Lemah. Dan ulama pun terhadap orang yang benar itu masih ada rasa kasihan juga. Nggak langsung divonis. Selama itu bukan perkara yang kotor ya masih anggaplah ya, ada syubhat. Padahal walaupun syubhatnya apa? Sangat lemah. Al-muhim, sisi yang kedua masalah ibtidah ini, apakah menggugurkan adalah seseorang itu perkara yang kata Ad-Dhahabi apa? Masalah kabirah. Nah, masalah besar juga, agak panjang ulasannya. Ya singkatnya seperti tadi. Kalau itu mutawatir maklum minad din bil darurah, perkara yang qat'i sharih ya, maka tidak bisa diterima. Jelas. Riwayat jatuh adalahnya. Tapi kalau tidak separah itu, ini perkara yang ulama masih khilaf. Kalau mukafirah kebanyakan ulama dan ini yang terpilih tolak. Ya, walaupun bukan hal yang mutawatir ya, tapi ini mukafirah. Nah, itu tolak. Nah. Jadi kalau tidak mukafirah itu ulama lebih longgar lagi. Selama masih ada sidqnya, ada fiqahnya, ya, babatnya, masih bisa diambil. Itu secara singkatnya. Yang pasti dalam praktiknya nanti tetap kita harus kembali baca lagi keterangan ulama tentang profil orang itu, bagaimana sikap imam-imam jarh wa ta'dil dalam menilai orang itu. Nggak bisa kamu ijtihad sendiri gitu. Karena kamu bukan orang yang hidup di masa itu. Jadi tidak tahu dengan jelas seperti apa kondisinya. Perlu cari kalam para imam jarh wa ta'dil yang memang hidup di masa itu, bagaimana nilainya. Tetap membahas apa yang sudah dibahas oleh ulama sebelumnya terlebih dahulu, baru kemudian bisa menyimpulkan mana yang lebih benar. Itu dulu, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Berarti tentang ucapan yang ma'ruf itu Ustaz, ya setelah zaman terbunuhnya Khalifah Utsman itu redaksinya itu dahulu ketika kami dengar orang berkata Rasulullah bersabda, kami dengar Ustaz ya, terima. Tapi ketika setelah tersebar fitnah, kami lihat kalau dari ahli sunnah kami terima, dari ahli bid'ah kami tolak. Itu berarti lihat kondisi masa itu. Asalnya, hukum asalnya begitu. Makanya bid'ah itu termasuk yang menjatuhkan ada. Kalau dibawa ke sini
Berarti apa ya? Cuma gini ya Bro, bid'ah itu kalau di zaman awal-awal itu kelihatan orang-orangnya sangat minoritas dan bid'ahnya itu pun kelihatan apa? Jelas. Karena Ahlus Sunnah sangat apa? Baik. Dominan sekali. Al-Haq itu sangat jelas sekali. Jadi kalau ada yang nyelisih itu kelihatan itu. Jadi ya wajar lah ucapan hukum mutlak. Jadi berjalan waktu ikhtilaf semakin apa? Nyebar, makin gelap gitu. Kabut tuh makin pekat hingga susah membedakan. Semakin sulit kan. Di saat itulah ulama nggak lagi apa memakai hukum mutlak begitu. Karena kalau dipakai hukum mutlak gitu banyak hadis Nabi yang hilang. Nah, karena syubhat itu semakin zaman jauh dari zaman nubuah itu semakin gelap. Al-haq yang tadinya banyak semakin apa? Kelihatan sedikit, makin asing. Itu yang membuat ulama nggak bisa kalau pakai cara seperti dulu lagi. Ya, yang paling penting di setiap zaman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya hidupkan orang-orang yang pandai, yang ahli di bidang. Ambil petunjuk dari mereka ini. Jangan merasa dirimu orang satu-satunya begitu. Nah, banyak ahli yang pantas dijadikan apa? Panutan juga. Yuk.